Pasca diperiksa Kejati NTT terkait korupsi, Karni Ilyas tidak lagi di ILC, ada apa? Ditulis oleh Ferry Patli dari sewot.com. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, mohon ditonton hingga selesai dan terima kasih sudah mendukung channel ini, dengan subscribe dan menulis komentar, untuk terus mendapatkan berita terupdate dari kami. Terima kasih. Jika di Trans 7 ada Najwa Shihab, di Kompas TV ada Rosi, dan di Indosiar ada Ivan Gunawan dan Jirayut, maka di TV One ada Datuk Karni Ilyas. Si Karni ini merupakan orang lama di TV. Sebelum berkarir di stasiun televisi milik Abu Rizal Bakri tersebut, ia pernah kerja di SCTV dan ANTV. Hanya saja, pasca berkarir di TV One inilah namanya jadi bersinar, dan semakin dikenal banyak oleh orang. Lantaran dia memandu acara yang bertajuk Indonesia Lawyers Club, yakni suatu talk show, yang membahas mengenai segala hal dengan mengundang para politisi, pengamat, kadrun, pejabat pemerintah, dan lain-lain sebagai narasumber. Jadi, bisa dikatakan acara ini sudah melenceng dari judulnya. Karena kalau bicara soal klub pengacara atau Lawyers Club, maka narasumber yang diundang seharusnya semua pengacara. Seperti Hotman Paris, Hotman Sitompul, Farhad Abbas, Otto Hasibuan, Ruhut Sitompul, Luhut Pangaribuan, Todung Mulya Lubis, dan lain-lain. Ini semakin kesini lawyers yang diundang semakin sedikit. Malah lebih banyak tukang nyinyir, yang diberi kesempatan oleh Karni Ilyas untuk bicara. Mulai dari Fadlizon, Tengku Zulkarnaen dan juga Rocky Gerung yang jelas-jelas bukan pengacara. Hingga si Said Didu, yang dikenal dengan julukan Didu Minta Kelon tersebut, juga bukan pengacara. Seharusnya nama ILC diganti saja menjadi Indonesia Tukang Gibah Club, pasti lebih keren karena sesuai dengan fakta di lapangan. Namun penulis tidak mau panjang lebar lagi membahas soal ILC ini. Karena untuk apa juga, sebab pada tahun depan, 2021 tidak akan tayang lagi. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan Karni Ilyas terkait ILC pamit tersebut. Dear pencinta ILC, sekalian kami umumkan edisi ini pada episode terakhir akhir tahun ini, dan merupakan episode perpisahan. Sebab mulai tahun depan, berdasarkan keputusan manajemen TV One, ILC dicuti panjangkan sementara waktu, tertanggal 15 Desember kemarin. Jadi fix, mulai tahun depan si manusia tukang nyinyir segala isu, Rocky Gerung bakal kehilangan pemasukan dari ILC. Tapi yang seru di sini, bukan ILC-nya, dan bukan juga soal Rocky Gerung yang kehilangan pekerjaan itu. Melainkan cerita lain mengenai si Datuk Karni Ilyas ini. Bahwa beberapa hari yang lalu, atau tepatnya Selasa, tanggal 8 Desember, ia diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi, penjualan tanah milik negara seluas 30 hektar. Yang berlokasi di Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT. Karena aset negara yang dijual itu berlokasi di NTT, maka yang memeriksanya pun Kejaksaan Tinggi, Kejati, NTT. Keuangan negara yang dirugikan akibat penjualan tanah itu tidak sedikit, yakni mencapai 3 triliun rupiah. Oleh sebab itu, tentu Kejati NTT akan lebih serius lagi menggarap kasus ini. Karena kalau tidak, bisa-bisa dicurigai KPK. Lantas, apakah ada hubungannya antara Karni yang rehat dari ILC tersebut dengan kasus ini? Kita perhatikan beberapa fakta berikut ini. Pertama, Kejati NTT sebenarnya sudah memanggilnya pada awal Desember tahun 2020 lalu. Namun dia tidak hadir. Pertanyaannya, kenapa bisa mangkir, ada apa gerangan? Bukankah yang takut itu biasanya yang salah? Seperti Rizik yang juga pernah mangkir dari panggilan polisi. Dan terbukti, saat ini ia ditahan lantaran melakukan perbuatan melanggar hukum. Fakta kedua, Kejati NTT sudah mengantongi calon tersangka, serta sudah memiliki beberapa barang bukti terkait kasus tersebut. Di antaranya penyidik sudah menyita uang sebesar 140 juta rupiah, yang diduga sebagai pelicin untuk memperlancar proses penjualan aset negara tersebut. Kami menargetkan berkas perkara kasus penjualan aset tanah pemerintah di Manggarai Barat, dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang pada Desember tahun 2020, ujar Humas Kejati NTT Abdul Hakim. Jadi fix ya, Karni ini ada kemungkinan kedepannya akan dipanggil, dan dipanggil lagi oleh Kejati NTT. Dan tidak menutup kemungkinan juga, ada hal lain lagi yang terjadi yang mengejutkan, seperti para politisi yang mundur dari jabatan yang dia emban, lalu menyandang status tersangka. Mudah-mudahan saja Datuk Karni bisa fokus, dengan persoalan hukum yang lagi ia jalani tersebut, dan sehat selalu. Karena kasihan juga sudah tua tapi sakit-sakitan.